Nah, yang terakhir ku sempat ajak ngobrol tuh Mas Mose Rizal, Ketua Komite Investasi dari Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas. Aku sempat lempar tuh, yang nggak mungkin dalam pertemuan pertengahan September itu nggak buka-bukaan semuanya. Butuh apa, best fuel ini standarnya kayak apa, terus risiko masing-masing kalau menerima produk yang ternyata ada campuran lain bakal kayak gimana. Karena harusnya dari pertengahan September, kalau emang deal, ya Oktober barangnya udah ada dong. Sampai di awal Oktober dipermasalahkan perkara etanol, ku tanya dong, Mas, emangnya itu sempat dibahas ada etanolnya? Kenapa kok baru sekarang ketahuan? Dia bilang, ya bisa jadi saat pembahasan itu ya nggak terbuka juga kalau ternyata ada zat etanol di dalam situ. Nah, gini. Siapa yang sekarang nutup-nutupin kalau kayak gini? Coba. Bingung nggak tuh? Aku sih bingung maksudnya tuh kalau emang ada perundingan dan ternyata setuju, harusnya kan nggak akan jadi masalah. Tapi kalau udah kayak gini, siapa yang nggak terbuka? Siapa yang sengaja sembunyi-sembunyikan? Karena ujung-ujungnya kan perlindungan konsumen. Undang-undang perlindungan konsumen, bos. Karena ada yang ngaduin juga gara-gara itu. Oh ya? Ada yang ngaduin, ada yang bikin gugatan. Terakhir tuh yang aku pahami ya, yang bikin gugatan itu penasihat hukumnya Mas Boyamin Saiman dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia. Yang kita kenal kalau ada informasi soal ada dugaan korupsi sana-sini, biasanya kan paling banyak proaktif untuk berbicara tuh. Nah, dia jadi penasihat hukumnya warga atas nama Tati Suryati. Dalam gugatan itu, dia minta ganti rugi material imaterial. Materialnya 1,16 juta rupiah, imaterialnya 500 juta. Perkara ceritanya kayak gini, jadi itu dia ngadu karena mencari produk RON 98, karena dia terbiasa beli produk RON 98 dari Shell. Dia cari di 2 SPBU di kawasan BSD, nggak ada tuh stok. Cari, nggak ada juga. Akhirnya dia terpaksa milih RON yang lebih rendah dari produk yang biasa dia pakai. Dari yang awalnya 98 jadi RON 92. Dengan dia pakai produk yang turun RON-nya, dia khawatir kan kerja mesinnya bakal turun, akhirnya mengganggu performa kendaraannya dan akhirnya malah jadi cepat rusak. Dia takut kalau produk yang biasa dia pakai itu nggak ada, malah ngaruh ke dia. Intinya merugikan konsumen. Makanya angka imaterial 500 juta itu diambil kalau dari obrolanku dengan Mas Boyamin, yaitu hitung-hitungannya kalau terjadi kerusakan dalam kendaraan yang akhirnya mengganggu dia bekerja, beraktivitas sana-sini jadi terganggu gara-gara perkara BBM nggak sesuai dengan apa yang biasa dia pakai, angka 500 juta itu ya angka beli mobil barunya lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, dari situ dia gugat ke siapa? 3 pihak. Kementerian SDM, Pertamina, sama Shell. 3 pihak ini termasuk si badan usaha swasta Shell ini. Kenapa? Ya, ini udah masalah udah lama kok kesannya kayak dibiarin. Ada apa sih ini, permainan apa di belakang-belakang ini semua? Kalau emang ternyata melindungi konsumen, kalau emang ternyata merasa bahwa punya pelanggan tetap, kok terkesan kayak ya barang habis, ya udah aja gitu. Tapi ya, Tifa, kalau dipikir ya, seingat gue tuh masyarakat itu mulai beralih dari Pertamina ke SPBU swasta sejak ada yang berita oplosan-oplosan itu. Oh. Iya nggak sih? Karena gue melihat tuh di jalan, ya di mana-mana lah. Gue lihat kok kayaknya sejak ada berita itu rame-rame, wah jadi ngantri panjang nih yang SPBU swasta. Iya kan? Itu gimana menurut lo? Nah iya, itu pun juga ngaruh karena kan hubungannya soal trust lagi kan. Kalau ada produk oplosan itu, ujung-ujungnya kan orang jadi ragu kalau mau pakai produk ini bakal gimana, bakal rusak nggak kendaraan aku kalau pakai jenis yang bahan bakar kayak gini nih. Jangan sampai aku beli barang ini malah jadi kendaraan aku rusak, tiba-tiba di dalamnya malah isinya nggak sesuai harapan, kendaraan aku nggak bisa jalan, ujung-ujungnya rugi, aku nggak bisa beraktivitas. Makanya kemudian dari pihaknya Pertamina menjanjikan bahwa trust ini akan tetap dijaga dan akan ada perbaikan. Menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia atas peristiwa yang terjadi beberapa hari terakhir ini. Kami sangat mendukung upaya dari Kejaksaan Agung. Perbaikan produk, perbaikan layanan, indikator-indikator standar kualitas untuk setiap BBM yang dijual ke masyarakat. Cuman kan tindak lanjutnya nih yang jadi pertanyaan, bentuk menjaga trust atau memperbaiki kepercayaan publik itu dalam hal yang kayak gimana dulu nih? Kita kan perlu real juga dong ngeliatin ada perbaikannya dalam sektor apa dulu nih? Bentuk mana perbaikan yang sudah berjalan, mana yang akan dilakukan dan yang sudah dilakukan. Kalau pengen bangun kebijakan atau pengen membangun kepercayaan publik yang kuat, ya semuanya harus transparan dong, harus terbuka semuanya, terutama di lini bisnis. Kalau ngerasa ada perbaikan, ya tunjukkan kalau itu perbaikannya kayak gimana, dan semua dipastikan harus merasakan hal yang sama. Ingat loh, itu ujung ke ujung semua sektor butuh yang namanya BBM. Hajat hidup banyak orang butuh yang namanya bahan bakar minyak untuk aktivitas semuanya. Kalau nggak terbuka kayak begitu, ya jangan salahkan kalau tiba-tiba ada shifting ke sana kemari. Dibiarin aja konsumen ngantri tanpa kejelasan nih barang bakal ada kapan.